Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 cara mantan melupakanmu yang membuatnya kembali kepadamu. Jadi ada 2 cara yang paling sering orang lakukan untuk melupakan orang yang ia cintai. Dan mantan juga akan mengambil cara ini. Tetapi justru cara ini lebih sering membuat orang kembali kepada orang yang sedang berusaha untuk bisa dia lupakan. Yang pertama tuh caranya adalah dengan sesegera mungkin mencari pengganti kita. Harapannya kalau segera dapat pengganti, dia punya kesibukan baru, ada seseorang yang akan mengisi hatinya, ada seseorang yang akan dia cintai, yang akan dia sayangi. Tapi ternyata lebih banyak di dunia fana ini pilihan yang diambil dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, berujung dengan penyesalan dan kegagalan. Manusia sudah menikah, orang ya sudah menikah tuh belasan tahun, puluhan tahun, sudah puluhan tahun menikah nih. Bahkan dia belum benar-benar mengenal sifat dan karakter dari pasangannya. Itu sudah menikah puluhan tahun. Apalagi masih hitungan hari, hitungan minggu, hitungan bulan, kemudian sudah langsung membangun komitmen. Maka peluang untuk gagal dan menyesal itu amat sangat terbuka lebar. Saat pendekatan, dia lihat orangnya sabar. Ternyata setelah bersama orangnya pemarah dan egois. Saat pendekatan, kelihatan orangnya murah hati. Ya, tetapi setelah bersama, dia jadi tahu ternyata pelitnya luar biasa. Dan seterusnya, ya. Pada saat pendekatan terlihat orangnya amat sangat setia. Setelah bersama, dia baru tahu kalau pasangannya ini adalah orang yang tidak setia, orang yang suka mengkhianati, dan seterusnya. Nah, jadi ketika mantan melihat bahwa pasangan barunya mengecewakan, dia pasti menyesal. Dia menyesal berpisah dengan kita. Dia menyesal ya mendapatkan pasangan seperti ini. Maka ketika dia menyesal, ketika dia kecewa, dia baru menyadari bahwa yang terbaik itu adalah kita. Yang terbaik untuk hidupnya adalah kembali kepada kita. Jadi dia belajar tuh dalam pengalaman ini ternyata bersama orang yang baru, itu peluang gagalnya sangat besar. Seseorang yang belum dia kenal, sifat karakternya, latar belakangnya seperti apa. Maka dari pengalaman itu, daripada dia bersama seseorang yang baru untuk kembali gagal dan gagal lagi, kan lebih baik dia kembali kepada kita, yang dia sudah tahu betul sifat dan karakter kita seperti apa. Maka mantan berusaha melupakan kita dengan cara mencari pengganti kita secepatnya. Justru itu akan membawa dia kembali kepada kita lagi. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang kedua, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini.
Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Cara yang kedua yang umumnya orang lakukan adalah dengan cara membenci. Ini juga cara yang paling populer. Mencoba melupakan dengan cara membenci. Apakah bisa membenci? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena ketika orang membenci, dia harus selalu mengingat-ingat, mencari-cari hal-hal yang bisa dibenci dari orang yang ingin dia lupakan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia mencari-cari hal-hal yang bisa dia benci? Justru yang terjadi, kenangan-kenangan manis, segala kebaikan-kebaikan itu, memorinya, kenangannya juga akan muncul semua. Yang terjadi bukannya berhasil membenci, tetapi mantan justru tambah kangen kepada kita. Semakin dia berusaha membenci kita, semakin banyak dia mengingat kita. Semakin banyak dia mengingat kita, semakin banyak kenangan-kenangan indah bersama kita akan muncul di dalam benak dan pikirannya. Dan semakin banyak kenangan-kenangan indah bersama kita muncul, semakin besar rasa rindu itu akan menggedor-gedor hatinya. Dan semakin kangen dia, semakin besar keinginannya untuk kembali bersama kita lagi. Ya, jadi mantan berusaha melupakan kita, yang kedua nih, dengan cara membenci kita. Yang terjadi dia justru semakin merindukan kita. Yang terjadi dia justru kembali kepada kita. Jadi begitu rumusnya. Kalau orang membenci, ya, maka itu adalah tanda di kemudian hari dia akan jatuh cinta kepada orang yang sedang berusaha dia benci. Wa bakhid bakhidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.